Selamat siang Pak Greg, saya Reddy Pesandri dengan nomor NIM 20G1019. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi bab halaman 37-67. Yang pertama, faktor kehidupan manusia sebagai paradoks moralitas. Faktor pembentuk kepribadian yang menentukan kemanusiaan. Manusia ada sejak terjadinya pembuahan. Secara sederhana bisa dipahami, apabila tidak terjadi pembuahan maka kemanusiaan tidak ada. Oleh karena itu, moralitas berlaku sejak manusia ini dijadikan. Hal ini perlu dipahami terlebih dahulu agar definisi manusia tidak hanya diperlakukan ketika ia dewasa dan produktif. Manusia adalah manusia meskipun ia berupa lain, bayi, balita, remaja, tua, cacat, ganda, buta, dan mempunyai kekurangan tertentu. Tidak ada manusia yang sempurna. Kepribadian, konsep diri yang dihayati terus-menerus secara bertahun-tahun sejak manusia dalam kandungan sampai ia menjelang kematian, akan mengendap di dalam individu menjadi kepribadian atau biasa dinamai personality. Kepribadian ini yang menentukan gradiasi moralitas tanggung jawab manusia. Secara gramatial, personality berasal dari bahasa Yunani prosopon atau persona, yang artinya topeng, yang bisa dipakai artis dalam teater. Kepribadian terbentuk karena faktor biologis. Otak adalah bentuk kepribadian kita. Pertumbuhan otak sejak masa kanak-kanak sampai tua, kuat lemah daya kerja otak, nutrisi yang diterima, volume oksigen yang diterima otak ketika bekerja, sehat tidaknya otak yang kita menjadi penentu bagaimana kita mengolah emosi untuk bereaksi dalam hidup. Ini adalah kesimpulan dari diskusi tentang faktor-faktor biologis yang menentukan kepribadian manusia. Konsep kepribadian diri terkait erat dengan tiga istilah ini: atensi, persepsi, dan memori. Interaksi antara ketiga hal inilah yang membuat individu memahami siapa dirinya. Otak mengalami perkembangan dan menyerap serta bereaksi terhadap informasi-informasi dari perkembangan tubuh individu. Persepsi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, adalah proses penerimaan kesadaran atau pengertian akan lingkungan dengan mengondirir dan menginterpretasikan apa yang didapat dari informasi sensorik. Ini adalah suatu aktivitas kolektif yang melibatkan bermiliar-miliar neuron dalam otak untuk mengenali dan memahami subjek dan pengetahuan. Memori adalah suatu proses yang dalam otak manusia untuk menerima, mengolah, menyimpan, dan untuk kemudian digunakan kembali di kemudian harinya. Ada tiga macam proses utama dalam memori, yaitu encoding, storing, and retrieval. Baik sistem atensi, persepsi, dan memori saling membutuhkan satu sama lain dan saling bekerja sama satu sama lain untuk membentuk kumpulan perilaku yang membentuk kepribadian. Kepribadian terbentuk karena adanya reaksi terhadap aksi sosial. Abraham Maslow percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teorinya yang sangat terkenal sampai dengan hari ini adalah teori tentang hierarchy of needs. Menurut Maslow, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hierarki, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Seseorang bisa saja meyakini secara kognitif dan afektif bahwa dirinya mempunyai konsep diri negatif karena aktualisasi dirinya terhambat di fase hidup tertentu. Definisi masa remaja. Seorang yang disebut dewasa seharusnya berada dalam posisi yang matang. Orang dewasa seharusnya bahagia atau setidaknya ia mampu mengendalikan diri dalam area kebahagiaan yang stabil. Krisis pada masa dewasa awal. Erikson mengatakan apabila seorang berkembang dengan baik dan sehat ke usia dewasa, maka sebaiknya ia memperhatikan dalam konflik perkembangan dewasa awal, yakni intimasi versus
isolation. Manusia dewasa awal bahagia karena apabila menemukan intimasi. Tetapi sebaliknya, manusia dewasa awal mengalami ketidakbahagiaan apabila gagal menjalin relasi dan menemukan isolation. Bagaimana sesungguhnya Erikson memakai intimasi? Dari studi pustaka yang penulis lakukan, ternyata Erikson mau mengatakan kerinduan orang dewasa untuk berelasi dengan orang lain. Relasi intim ini mempunyai makna luas. Sekitar 26% wanita dan 19% pria usia dewasa awal memilih untuk hidup single. Alasan yang diberikan adalah apabila mereka tidak dibebani oleh pasangan, mereka akan mampu meningkatkan kehidupan karir dan bakat serta minat menikah, dan serta mempunyai hidup yang bebas, menarik, dan lebih berkarya. Sekitar 81% wanita dan 74% pria usia dewasa awal memilih untuk hidup menikah. Krisis masa dewasa madya. Erikson mengatakan apabila seseorang berkembang dengan baik dan sehat ke usia dewasa, maka sebaiknya ia memperhatikan tahap konflik perkembangan dewasa madya, yaitu generatif versus stagnation. Manusia dewasa madya bahagia apabila mampu mewariskan sesuatu dari dan bergenerasi. Definisi masa remaja akhir. Masa remaja akhir bisa dikatakan masa penenangan. Erikson sendiri menyatakan bahwa dalam tahap ini seseorang yang sempat pada masa dewasa akhir akan mengalami ego integrity versus despair. Masa ini adalah hasil dari persiapan konflik yang telah dilewati dan oleh seorang di masa sebelumnya. Bagi mereka yang mempunyai sense of integrity ini masih percaya bahwa hidup mereka pernah berarti. Konsekuensi kerusakan neurologis terhadap moralitas. Cedera otak atau trauma dapat menghasilkan berbagai gejala konflik dan perilaku. Ini pasti berpengaruh terhadap perkataan dan perbuatan manusia ke depannya. Sebenarnya untuk diagnosa tersebut, gejala ini juga dapat terjadi dalam kaitannya dengan gangguan mental tradisional. Selain itu, tanggapan pasien terhadap kerusakan saraf dapat menimbulkan suatu reaksi psikologi emosional. Masa depan. Di masa depan, kita berharap untuk mengembangkan tes individu secara semakin canggih. Pemulihan cedera otak semakin banyak orang yang akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas serta kuantitas manusia bermoral. Coping stress. Penting bagi setiap manusia untuk memahami coping stress yang sesuai dengan kepribadiannya, karena stres akibat tekanan sosial adalah sesuatu yang pasti dialami. Tekanan sosial dapat karena dipengaruh dari agama, ras, suku, budaya, politik, ekonomi, keluarga, dan seterusnya. Persiapan menghadapi stres adalah bagian dari manusia yang bertanggung jawab dan bermoral. Penelitian terhadap tema. Perkembangan dalam penulis mendapatkan fenomena 7 proporsi tema dari teori yang dapat menjadi bahan referensi. Yang pertama, doa dengan spiritual level 0 menjadi penyebab stres. Doa adalah upaya komunikasi dari manusia terhadap kebutuhan. Bagi Carl Jung, doa lebih dari sekadar upaya komunikasi dengan Allah. Doa dengan spiritual level 1 menjadi penyebab stres. Seasonal yang didukung oleh Kisley sebelumnya menyatakan bahwa doa dengan spiritual level 1 menyebabkan stres. Menurut seasonal ini, Dev 1 dalam tahap ini, individu menerima perintah dengan pertanyaan yang minimal. Yang ketiga, doa spiritual yang level 2. Sesuai dengan teori seasonal, individu dengan spiritual level 2 menerima stimulus dari luar dengan bertanya dan mencari makna serta mencari kebenaran dari langkah yang dijalankan, serta dalam tahap ini seorang individu mulai mengembangkan filosofi pribadi dan nilai kehidupan. Doa dengan spiritual level 3. Individu berkembang secara keseluruhan sebagai cerita ilahi.
dan menemukan keseimbangan hidup dengan tidak terkait pada egoisitas duniawi yang mampu menjadi stres dalam hidup. Kelompok doa dengan konformasi menjadi penyebab stres. Ia berteori bahwa kelompok bisa saja terbentuk karena konformitas di dalam individu. Kelompok doa dengan kohesivitas menjadi covid stress. Forste berpendapat bahwa kelompok yang kohesif tercipta dari 2 atau lebih individu yang saling memengaruhi melalui interaksi sosial yang dinamis dan organis.